Penerapan metode token based sebagai mekanisme autentikasi pada IoT middleware. Perkenalkan, nama kelompok kami. Yang pertama Alfikri Mutahharoh, yang kedua Farid Nurzahrudin, dan yang ketiga Muhammad Daniel Farizi. Pendahuluan. Secara umum, Internet of Things atau IoT membutuhkan infrastruktur yang memiliki 3 elemen utama, yaitu sensor, internet gateway, dan data center atau cloud. Middleware pada IoT memiliki peranan penting, yaitu melakukan integrasi perangkat yang heterogen, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi, dan menjamin keamanan perangkat dalam berkomunikasi. Syntactical interoperability merujuk pada beragam protokol yang dipakai untuk proses pengiriman data atau pertukaran data, seperti protokol COIP, MQTT, HTTP, XMPP, dan lainnya. Gateway yang dibuat pada middleware tersebut meliputi gateway MQTT, COIP, dan WebSocket yang dihubungkan dengan broker. Middleware yang dibangun mampu menerima data yang dikirim oleh publisher melalui protokol COIP dan MQTT, serta mampu mengirimkan data ke subscriber melalui protokol WebSocket. Namun, middleware tersebut dapat menerima data atau koneksi yang bisa berasal dari mana saja dan bahkan dari berbagai node yang tidak berhak untuk terhubung dengan middleware. Dalam mengatasi hal tersebut, dapat dengan menerapkan sebuah mekanisme autentikasi. Autentikasi merupakan jaminan bahwa semua yang terlibat dalam komunikasi sistem adalah entitas yang valid. Desain pada penelitian tersebut terdiri dari 4 komponen, yaitu publisher, subscriber, MQTT broker, dan server autentikasi JWT. JWT adalah token yang mempresentasikan sebuah pesan ringkas dan disebut claims dan dilindungi dengan digital signature. Selain itu, token JWT memiliki expiration time. Penggunaan token JWT dikarenakan ukuran yang ringkas sehingga memungkinkan untuk dikirim melalui URL, query, ataupun header. Hal ini memungkinkan token JWT dapat digunakan dalam lingkungan IoT. Landasan teori. Middleware yang dibangun oleh Anwari, Pramukantoro, dan Hanafi tahun 2017 terbagi menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor sensor gateway, sektor service unit, dan sektor application gateway. Sensor gateway sendiri berperan sebagai antarmuka untuk node sensor atau publisher agar dapat berkomunikasi dengan middleware. Sedangkan application gateway berperan sebagai antarmuka untuk aplikasi atau subscriber agar dapat berkomunikasi dengan middleware. Bagian service unit berperan menjadi broker untuk menjembatani komunikasi sensor gateway dengan application gateway dengan menyediakan beberapa antarmuka. Analisa kebutuhan. Untuk menunjang mekanisme autentikasi JWT, dilakukan penambahan fitur meliputi modul out pada service unit, HTTP gateway, dan komunikasi melalui protokol HTTP. Untuk dapat berkomunikasi dengan middleware, node harus terautentikasi dengan mengirimkan token yang didapat setelah melakukan request melalui HTTP gateway. Untuk mendapatkan token, node harus didaftarkan oleh user ke middleware. Tiap gateway terintegrasi dengan modul out untuk proses autentikasi. Desain perancangan sistem. Untuk menunjang mekanisme autentikasi, terdapat interaksi tambahan, yaitu antara user dengan middleware untuk mendaftarkan node. JWT memiliki fitur expiration time pada token yang dihasilkan, sehingga token tidak dapat digunakan kembali ketika token telah kadaluarsa atau waktu telah habis. Pada bagian service ini ditambahkan modul out yang berfungsi untuk melakukan mekanisme autentikasi, sehingga pada service unit ditambahkan interface yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah guna autentikasi. Sekuen diagram HTTP Gateway.
seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, yaitu sensor, HTTP gateway, service unit, dan SQLite sebagai database itu tersebut. Tiap gateway yang tersedia pada IoT middleware diterapkan mekanisme autentikasi JWT, yaitu pada COAP, gateway, MQTT gateway, dan WebSocket gateway. Sebelum node sensor dapat melakukan pengiriman data, terlebih dahulu melakukan connect dengan penyertaan token. Token didapat dari proses POST request token ke HTTP gateway dengan mengirimkan kredensial berupa things ID dan things password. Sekuen diagram autentikasi sensor gateway seperti yang ada di bawah ini, yaitu sensor gateway, service unit, dan Redis. Di mana things ID dan things password dapat didapat ketika node telah daftarkan user melalui web service yang disediakan oleh middleware. Untuk MQTT, token dikirimkan ketika proses membangun koneksi dengan middleware. Sedangkan pada COAP, token dapat diletakkan pada query atau polyloop karena tidak memiliki proses membangun koneksi seperti halnya PQTT. Ini yaitu sekuen diagram autentikasi application gateway, di mana sama halnya dengan sensor gateway, application gateway juga menerapkan mekanisme autentikasi JWT. Pada proses connection, subscriber menyertakan token yang telah dapat sebelumnya melalui HTTP gateway. Implementasi, yaitu interface request berfungsi untuk melakukan generate token dari request yang berasal dari dalam fungsi request. Dilakukan pengecekan kredensial, things ID, dan things password yang diterima apakah disimpan di dalam database. Interface validasi digunakan untuk melakukan validasi token yang berasal dari tiap gateway. Tiap gateway pada IoT middleware yang meliputi COAP gateway, MQTT gateway, dan sensor dan aplikasi gateway yang akan digunakan interface validasi untuk melakukan validasi token yang diterima oleh node yang ingin terhubung. Sedangkan HTTP gateway digunakan untuk request token oleh node dan aplikasi serta akses web server oleh user. Publisher dijalankan pada perangkat. Terdapat dua publisher yang masing-masing berfungsi mengirimkan data melalui protokol COAP dan MQTT. Subscriber berupa aplikasi dengan menjalankan script menggunakan JavaScript yang berfungsi untuk meminta data. Kesimpulannya dari semuanya yaitu mekanisme autentikasi tersebut diterapkan pada tiap gateway yang tersedia pada middleware. Semua gateway terintegrasi melalui modul auth yang berfungsi untuk proses autentikasi. Diperlukan pendaftaran node oleh user web service untuk mendapatkan kredensial yang digunakan oleh node ketika melakukan request token. Penerapan autentikasi menyebabkan peningkatan waktu yang diperlukan oleh node ketika membangun koneksi dan melakukan publisher atau subscribe dibandingkan dengan IoT middleware tanpa autentikasi. Rata-rata selisih waktu yang dihasilkan yaitu di bawah 30 mili-detik. Di sisi lain, peningkatan waktu tersebut memberikan dampak positif, yaitu tidak sembarang node dapat mengirim atau menerima data ke middleware. Middleware mampu menolak koneksi yang dibangun oleh node tanpa menyertakan token dan mampu menerima koneksi dari node dengan token yang valid. Middleware juga dapat memvalidasi token yang telah kadaluarsa. Sekian dan terima kasih.